Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pengurus, para ustadz di masjid ini. Alhamdulillah, malam ini kita tarawih yang ke-23. Insyaallah malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi kalau mau nyari di bulan Syawal nggak ada. Jadi masih ada 8 malam lagi kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, sudah dapat THR semua ya? Alhamdulillah. Saya bersyukur hari apa dapat THR ya, hari Senin kemarin ya sudah dapat THR. Katanya nggak bisa mengucapkan selamat hari raya kalau tidak ada THR. Betul nggak? Nggak ada TH dan R. Alhamdulillah. Kalau nggak dapat THR ya bikin THR sendiri. THR gitu ya. Para bapak, ibu yang berbahagia, adik-adik, insya Allah kita hari Kamis Idul Fitri. Jadi saya agak berani memprediksikan bahwa tahun ini Idul Fitrinya bareng. Kenapa bisa bareng? Karena Muhammadiyah sudah menetapkan hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Muhammadiyah artinya puasanya berapa hari? 30 hari. Nggak mungkin ormas lain itu lebih dahulu dari Muhammadiyah. Jadi kalaupun ada beda silahkan cek, itu pasti Muhammadiyah duluan. Kenapa duluan? Karena kan Muhammadiyah pakai wujudul hilal namanya, yang 2 derajat. 2 derajat bagi Muhammadiyah udah masuk bulan baru. Kalau ormas lain seperti NU menggunakan imkanul wujud, imkanul ru'yah, jadi bisa dilihat, imkanul ru'yah. Insya Allah tinggal berapa hari? 8 hari lagi. Kita cukup bersedih ya, karena Ramadan segera kita tinggalkan. Jadi yang bersedih itu harusnya jangan hanya para pedagang, kita juga bersedih. Para pedagang bersedih karena biasanya untungnya banyak, setelah Ramadan sepi gitu ya. Kalau kita di bulan Ramadan pahalanya banyak, setelah Ramadan ya balik lagi kepada biasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada 3 kesalehan dari ibadah-ibadah Ramadan. Jadi kalau kita ibadah Ramadannya baik, terutama puasanya baik, maka kita itu akan memiliki 3 kesalehan ya. Kesalehan yang pertama adalah kesalehan personal. Jadi kalau Ramadan ibadah puasanya baik, maka dia akan senang sholat, akan senang ke masjid, akan senang berzikir, akan senang iktikaf, akan senang membaca Al-Quran. Jadi patut kita tanyakan, misalnya ini 30 hari Ramadan, tapi kok saya ke masjidnya hanya 10 kali, ya, itu masih kita tanyakan. Jangan-jangan berbahaya tuh, gitu ya, secara personal.
ada orang yang memang mudah untuk melakukan ini ya. Kenapa mudah? Karena banyak reward. Rewardnya apa? Misalnya 70 pahala. Bagi orang yang baca Quran di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat dibanding biasanya, gitu ya. Rewardnya banyak sekali. Bahkan ada reward inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Bahwa di surga itu nanti ada pintu namanya ar-rayyan. Pintu itu hanya bisa masuk oleh orang yang berpuasa. Setelah orang yang berpuasa masuk, pintunya itu langsung nutup sendiri. Artinya orang yang berpuasa yang bisa masuk di situ, yang lain enggak. Maka orang cenderung ya secara personal lebih baik di bulan Ramadan. Misalnya warteg-warteg tutup kan selama bulan Ramadan, paling pakai gorden doang. Saya kemarin nyari pecel ayam udah tutup. Ternyata bukan karena Ramadan, karena udah pada mudik. Takut tanggal 6 nggak boleh mudik. Itu banyak Pak. Ya. Yang kedua, orang yang berpuasa Ramadan itu soleh secara sosial. Sosial itu ya tenggang rasa kepada orang lain, kepada tetangga, kepada saudara gitu ya. Jadi kalau akhir Ramadan kita ngasih THR kepada saudara, ini wujud daripada kesalehan sosial. Ada juga zakat fitrah, nah itu wujud kesalehan sosial. Ada juga zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Yang ini memang harus diperhatikan oleh umat Islam. Karena menurut penelitian umat Islam di Indonesia baru sekitar 5% berzakat. Mungkin di komplek ini mah 100% ya. Mungkin yang di sono ya. Jadi baru 5%. Setahun Indonesia itu kalau umat Islam berzakat itu 200 triliun lebih Pak. Jadi bisa beli apa yang kemarin itu kapal selam sebanyak 50. Tuh. Umat Islam itu kaya raya. Belum lagi masjidnya ada 800.000 masjid. Luar biasa umat Islam itu kaya. Seandainya ini dikelola dengan baik, umat Islam itu jadi kekuatan. Kekuatan segala hal ya, ekonomi, politik, sosial. Tapi karena umat Islam kadang-kadang sulit untuk bersatu, maka umat Islam kadang-kadang belum bisa menjadi kekuatan. Yang terakhir, kesalehan seorang yang berpuasa itu adalah kesalehan lingkungan. Nah ini yang belum banyak disadari oleh umat Islam. Ternyata menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ibadah. Dan orang yang merusak lingkungan itu bagian dari dosa besar. Kadang-kadang kita baru sadar korupsi itu haram. Tapi ketika ada orang menebang hutan, kita tidak merasa dia itu bermaksiat. Kalau kata Aldi Taher, bermaksiat. Nebang hutan tidak rasa maksiat, biarin aja. Orang menambang tambang semaunya tidak kita anggap maksiat. Kalau di kampung itu ngambil ikan pakai apa itu Pak? Obat portas. Itu orang cuek-cuek aja Pak, nggak dianggap dosa. Di komplek ini misalnya buang sampah sembarangan, kadang-kadang dianggapnya itu mah bukan dosa, biasa aja. Padahal orang yang berpuasa yang baik itu diantaranya adalah dia itu saleh secara lingkungan. Termasuk kalau saya sih ya mohon maaf nih, kalau di komplek-komplek saya bilang kalau orang Islam parkirnya di jalan ini tidak ngerti lingkungan. Ya kalau punya mobil ya parkirnya di garasi, gitu kira-kira ya. Mau itu sempit mau apa ya garasi, karena akan merusak lingkungan, jalannya itu tidak akan mudah dilalui oleh orang lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua selama puasa Ramadan ini menghasilkan 3 kesalehan tadi.
sehingga puasa yang kita lakukan itu betul-betul menjadi puasa yang membuat kita seperti bayi baru lahir. Amin ya Allah ya Rabbal. Baru lahir dosanya. Kalau amalnya seperti orang yang udah hidup beribuan tahun. Jangan mau seperti bayi baru lahir amalnya, jangan. Dosanya. Tapi kalau amalnya ribuan tahun kita telah hidup. Kenapa? Karena setiap tahun kita 1000 tahun tuh Lailatul Qadar. Kita udah 30 tahun, 30.000 tahun tuh kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.